warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jadi kami dari kelompok 4. Hari ini kita mau ngerjain apa? PJBL. Oke teman-teman semuanya, jadi tugas PJBL itu sendiri adalah kita bakalan ngasih tahu kalian gimana cara ngebudidayain lemna. Oke, sebelum kita masuk ke dalam videonya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Misal Tabina dengan NIM B0A 024061. Perkenalkan, aku Khofifah dengan NIM B0A 024045. Nama saya Muhammad Kurit Norifa Saputra dengan NIM B0A 024068. Saya Farid Hitocila dengan NIM B024069. Saya Alfisari dengan NIM 056. Saya Arvin Noval dengan NIM B0A024064. Saya Tamam Zufaran Setiabudi, NIM 073. Saya Yusuf Fikrul Haq dengan NIM P4060. Oke teman-teman, saya tunggu video kita ya. Pertama, ambil air kolam sebanyak 1 liter menggunakan gelas ukur. Air ini berfungsi sebagai media kultur budidaya lemna. Kemudian, air disaring menggunakan saringan agar air tidak kotor dan tidak membawa partikel lain saat proses kultur. Lalu, air ditambahkan dengan pupuk sebanyak 1 tutup botol atau 20 ml. Setelah pupuk dituangkan ke dalam air, kemudian diaduk hingga air berubah menjadi biru karena pupuk. Masukkan benih lemna ke dalam air yang telah dicampur dengan pupuk. Tebar benih lemna hingga hampir memenuhi permukaan air. Berlama-lama kemudian. Ternyata susah juga ya membudidayakan lemna. Sudah mengikuti arahan, tetap aja gagal. Tapi kenapa? Dan apa sih penyebab lemna kita tidak berkembang? Kalian sadar gak sih di langkah-langkah budidaya kita berkesalahan? Apa? Kalian gak sadar? Oke, mari kita ulang videonya. Wah, ternyata di sini awal mulanya kegagalan budidaya. Kita tidak mengukur kadar pH pada kolam yang kita ambil airnya. Makanya lemna yang kita budidayakan gagal total. Tapi kenapa sih? Kan cuman air. Emang harus diukur kadar pH-nya? pH air tidak optimal dapat mempengaruhi perkembangan lemna. pH optimal untuk pertumbuhan lemna adalah 6,5 hingga 7,5. Pada kisaran ini, lemna dapat menyerap nutrisi secara maksimal dan melakukan fotosintesis dengan baik. Jika terlalu asam, akar dan daun akan mudah rusak, dapat nitrogen dan fosfat menurun hingga dapat mengalami kematian. Jika pH terlalu basah, penyerapan mikronutrisi akan terganggu, daun menguning, mengecil, dan pertumbuhan lemna akan terhenti.
Lemna merupakan tanaman air yang hidup secara mengapung di permukaan sehingga pertumbuhannya sangat bergantung pada kondisi air yang tenang. Lemna membutuhkan nitrogen, fosfor, dan kalium untuk tumbuh. Jika air terlalu bersih, dapat mengakibatkan pertumbuhan lemna menjadi lambat. Gejalanya warna yang pucat, ukuran yang kecil, dan tidak menyebar. Lemna membutuhkan cahaya sedang hingga tinggi. Jika kolam terlalu teduh, maka pertumbuhan akan terhenti. Cahaya yang ideal untuk pertumbuhan lemna adalah 5-8 jam cahaya langsung atau lampu 1500 hingga 3000 lumen untuk indoor. Dari hasil yang telah disebutkan, dapat disimpulkan pertumbuhan lemna sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, hingga ketidakseimbangan faktor-faktor seperti ketersediaan nutrisi, intensitas cahaya, pH air, serta keberadaan arus atau kocokan dapat menyebabkan pertumbuhan lemna menjadi terhambat atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Lemna hanya dapat tumbuh optimal apabila seluruh parameter tersebut berada di dalam kondisi yang sesuai dan mendukung proses penyerapan nutrisi serta fotosintesis secara efektif. Terima kasih telah menyaksikan video kita. Apabila terdapat kesalahan, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.